Sedangkan saya pikir untuk perkenalan nama seperti demikian. Baik, kerja kami satu hamparan dengan Kak diborong, kami juga jalan. Ketemu terakhir berkaitan diskusi ini. Selamat datang Kak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormat, Ketua Yayasan mewakili Remujo, Kepala Sekolah beserta jajaran, Ketua Komite, para alumni senior, junior, yang saya sapa teman-teman alumni di mana saja berada. Baik, untuk pertama, tak hentinya kita menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kebesarannya sehingga kita bisa berkumpul teristimewa dalam rangka alumni dan besok puncaknya Pancawindu SMPK Sinar Pogio tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga sudah memberi kami waktu dan ruang pada malam hari ini, sudah memfasilitasi kami sehingga kita bisa ada pada malam ini. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga Tristimika Guru yang membawa kami sampai saat ini dengan profesi masing-masing kami yang kita sudah dengar, dan banyak alumni di luar sana, alumni SMPK juga prestasinya luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tentu kebersamaan kita pada malam hari punya pemahaman yang sama. Yang pertama, ajar silaturahmi, temu alumni, sesama alumni, guru, siswa, dan harapannya besok dengan orang tua dan pihak terkait. Baik Bapak Ibu, selanjutnya juga besar harapan malam ini kita berdiskusi berkaitan dengan SMPK Pogio. Perlu ada gambaran bahwa dalam irama diskusi nanti bahwa dari pihak sekolah menyampaikan isu-isu strategis yang perlu dikembangkan SMPK Pogio untuk melakukan proses KKN Sinar Pogio, dan setelah itu dari pihak sekolah sudah menyampaikan isu-isu dari pihak alumni untuk menanggapi dan kira-kira langkah apa, strategi apa, dan seperti apa nanti eksekusi ke depan itu terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini. Tentu Bapak Ibu, begitu banyak dinamika perjalanan interaksi gitu. Memang malam ini juga saya secara pribadi pesimis bahwa malam ini kita berada di sini, karena nyaris temu alumni malam ini tidak terjadi karena respon dari teman-teman tinggi sekali. Tapi luar biasa, kita sudah hadir, ini membuktikan bahwa kita betapa cinta kita terhadap lembaga ini untuk ke depan. Baik Bapak Ibu, besar harapan dan pemahaman kita bersama bahwa lembaga SMPK Pogio betul-betul tetap eksis. Lembaga SMPK Pogio harapannya tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Harapannya buahnya itu berupa calon untuk manusia yang berinovasi kreativitas dan memiliki karakter sendiri, dan menuju SDM yang berkualitas dan berdaya saing tiap kali. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, tapi perlu ada gambaran bahwa setelah ini teman-teman alumni ada diskusi internal berkaitan spontanitas Bapak Ibu seperti apa rencananya dan bagaimana penyalurannya ke pihak sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin yang terakhir saya menyampaikan permohonan maaf kepada
pihak sekolah. Mungkin dalam koordinasi saya akan answer sedikit, ada kritikan-kritikan, tapi saya punya niat mulia bahwa Camas Senai Sengketa Sekian ini untuk Mamang Latan Lembaga SMP untuk tidak ada tendensi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga permohonan maaf kepada teman-teman alumni. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara di sini karena bapak-bapak saya lihat dari luar biasa, orang kita semua luar biasa. Tepuk tangan untuk alumni dulu. Baik, terima kasih. Saat ini juga saya menyampaikan teman-teman alumni di mana saja berada. Ada di Papua, ada KMB di sana, KMB di sana. Di Kalimantan ada Nutris. Di Jakarta ada Pak Mikel. Saya juga Kraineras, dan banyak Vitalis. Saya tidak bisa bersatu. Di Malaysia kemarin ada Ringgit datang, dan Pak Hendra juga sempat bertanya bagaimana proses pengirimannya, Mang. Itu Ringgit, bro. Baik, terima kasih. Saya pikir demikian saja. Nanti lebih lanjut kita perkembangan diskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada koordinator kita yang telah menyampaikan satu hal. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu diskusi intens berkaitan dengan lembaga SMPK ini. Mungkin saya kembalikan ke koordinator untuk bagaimana nanti diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih karena saya sudah delegasikan kepada Tuan Bendy dan Tuan Edi. Seperti apa itu yang teknis diskusinya, tapi substansinya seperti yang saya sampaikan. Untuk itu saya serahkan ruang dan waktu kepada Pak Tena untuk petunjuk lebih lanjut. Saya pikir demikian. Saya serahkan kepada Pak Tena senior. Saya pikir lebih senior, Romo Edi. Terima kasih. Selamat malam semua. Pertama, mohon maaf untuk kakak saya, karena ada yang lebih senior lagi. Terima kasih. Kalau saya pribadi, malam ini kita berdiskusi. Pertama, seperti apa nanti ke depan peran kita alumni dan juga sekolah, supaya kita sama-sama memajukan sekolah menjadi lebih baik. Tadi sudah tawaran dari pihak sekolah itu, Bapak sekolah, kira-kira model promosi kita supaya sekolah ini menjadi sekolah idola dan banyak anak-anak berminat di sini. Itu poin pertama. Poin kedua, bagusnya maaf dari pihak sekolah, karena kami tidak tahu seperti apa persoalan permasalahan di sekolah yang perlu kita bantu. Maksud saya begini, mungkin disampaikan kekurangan terkait fasilitas tadi, untuk kemudian dalam kaitan dengan perayaan Pasca Minggu ini, apa yang perlu kami sumbangkan? Ya, saya harus bocorkan sedikit bahwa memang kami ada kontribusi untuk perkembangan kami untuk sekolah ini. Tetapi dengan catatan, sumbangan ini untuk jangka waktu lama, ya, jangka waktu lama dan untuk sekolah. Lalu yang ketiga, ada satu momen yang memang nanti lebih besar dari sini, yaitu perayaan emas, dan mungkin nanti itu yang perlu kita juga pikirkan ke depan. Dan yang kelima, pada alumni ini kan sudah terbentuk, ya, walaupun sekarang belum teratur,
Tapi ini awal yang baik untuk kita tetap menjalin seperti apa kedepannya nanti alumni, supaya kita bersatu dan sama-sama membantu sekolah ini. Jujur saya pribadi, saya sangat bersyukur bahwa saya sudah mengenyam pendidikan di lembaga ini. Dulu saya dipaksakan sekolah di negeri, tapi saya tidak mau. Saya harus sekolah di swasta dan satu-satunya adalah Ponggeong. Kalau tidak di Ponggeong, saya tidak mau sekolah. Mungkin jalan Tuhan harus mencari mana. Jadi mungkin seputar itu diskusi kita dulu, sehingga diskusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang kemudian kita laporkan di wadah alumni nanti. Ada bocoran tadi bahwa ada alumni yang ingin membantu sekolah dalam hal beasiswa, ya, beasiswa siswa yang tidak mampu. 3 orang ya, 3 orang siswa nanti akan dipilih oleh sekolah yang catatan tidak mampu orang tuanya, nanti dibantu oleh alumni. Ada orang yang siap. Karena itu mungkin juga ada yang lain, kita berdiskusi. Saya lebih cenderung ke situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Romo Salam selaku wakil yayasan, Romo Bebet, guru senior. Saya punya guru senior Bapak Sipri, di satu sisi sebagai anak bina. Saya harus menghormati guru. Pertama, seperti yang lain tadi, dulu waktu SD itu ada keinginan untuk tes di tempat lain, di Kisol, sempat didaftar, tapi karena keadaan mama tua dia bilang, saya tidak sanggup, akhirnya kandas keinginan jadi imam. Tapi masuk SMP Ponggeong di luar dugaan, saya tidak ada rencana untuk masuk seminar. Waktu itu makanya waktu tabisan saya minta Romo Josi untuk pengkhotbah, karena tiba-tiba saja dia punya tawaran, ini kenapa kau tidak tes seminar? Saya bilang, saya tidak mau. Akhirnya dia bilang, dia membahas, kau lulus tidak lulus urusan kemudian, yang penting sekarang saya daftarkan engkau untuk tes seminar Labuan Bajo. Akhirnya dia yang daftarkan saya. Pergilah kami 6 orang, dan salah satunya di samping kiri saya sebagai koordinator. Kami 6 yang testing, insya Allah berdua yang lulus, dan puji Tuhan satu yang jadi imam. Sehingga dalam refleks saya, kalau saya dulu tidak masuk ke SMP Ponggeong, mungkin sekarang saya berada di tempat lain. Sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk alma mater tercinta, untuk Bapak Guru. Sehingga saya bukan merendahkan yang lainnya, paling getol dan paling cerewet di grup tentang kegiatan reuni. Dan saya sering kritiknya lewat dia. Tadi Pak Sipri bilang, kos lapor di saya, bilang engkau yang paling sering. Saya bilang tidak apa-apa. Ini bukan karena untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun SMP. Lembaga itu menurut saya usia 40 itu usia yang masih muda, karena kita mengharapkan satu lembaga itu berusia panjang sampai selama-lamanya. Itu yang saya harap, kita semua berharap. Mungkin usia manusia itu 40 tahun itu orang bilang tengah baya dan menuju tua, tapi lembaga itu masih sangat muda, karena satu harapan bahwa lembaga itu berumur panjang, dan kita harapkan SMP Ponggeong tetap jaya. Amin. Oke. Karena kata amin itu, maka pertama saya punya anjuran, wadah alumni itu dibentuk oleh sekolah. Maksudnya
kita sudah berapa kali ajakan reuni, kemudian tahun lalu ke tahun berapa lalu itu kirim nama-nama, tapi follow up-nya minta maaf Pak Guru minta maaf, saya bukan mau kritik, tapi kita sudah rencana itu 2 tahun lalu ya, kita buat daftar semua alumni, tapi terkejutnya kemarin kita tanya di koordinator, dia bilang tidak ada. Makanya itu yang membuat saya agak mungkin Pak Kos sampaikan kepada sekolah, karena saya punya bahasa begini Pak Guru, kasihan kan nanti kalau alumninya semangat tapi alma maternya menanggapi secara biasa-biasa saja. Kami yang hadir di sini antusias dan bersemangat untuk mungkin tidak buat begitu besar, tapi kami bisa membantu sedikit demi sedikit untuk mungkin hanya untuk beli air, mungkin cita-cita untuk beasiswa anak-anak itu terlalu tinggi untuk kami, 1-2 yang mampu, tetapi buat yang kecil saja secara perlahan kami bisa. Artinya ini saja secara spontan, walaupun secara tiba-tiba tidak direncanakan dengan baik, tapi saya lihat antusiasme alumni di grup itu 100-an lebih yang menyatakan siap, 1 sen, 1 sen, 2 sen, dan saya tadi lihat di grup itu lumayan untuk satu kegiatan yang mendadak. Apalagi kalau kita dibuatkan secara struktur dan direncanakan dari jauh. Saya kira alumni itu punya semangat dan punya niat baik untuk membantu. Mungkin tidak bisa buat besar, misalnya bangun 1 gedung mewah, tidak, tapi secara perlahan 1-2 komputer mungkin kita bisa sumbang 1-2, atau misalnya tadi Pak Guru mau kembangkan ekstrakurikuler, mungkin kami bisa, alumni bisa sumbang 100-200 dari 1 orang, itu luar biasa. Kalau kita punya alumni sekarang terdaftar di grup itu 200 lebih, 230-an. Misalnya saya main gila, kalau misalnya satu alumni 100.000 saja, kita sudah bisa kumpulkan 20 juta. Misalnya program 45 tahun SMP, sekolah sampaikan kami punya target 45 tahun SMP itu kami harus punya drum band misalnya. Harga drum band berapa? Misalnya kamu bilang kami serahkan ke, ini ide ya, kami serahkan ke alumni untuk tanggung drum band. Kami tidak bisa janji bahwa kami akan bangun ini, tidak. Tapi dari sekolah harus punya, kami tidak punya kemampuan untuk beli ini, tolong dulu. Mungkin 40%, 50% dari kami, sekolah bisa cari di tempat lain. Itu maksud kami untuk berhimpun malam ini. Sehingga kita punya target, 5 tahun ke depan itu, sekolah itu harus bentuk alumni ini, struktur ini. Kita malam ini, kita fixkan memang, dia punya struktur organisasi, siapa ketua umum. Ketua umumnya harus ada di sini. Dulu kan Kakak Hendra yang dipilih kan, tapi ketua sementara waktu itu karena belum reuni. Tapi itu yang saya mau anjurkan. Minta maaf kepada Bapak Kepala, kepada para guru, teman-teman, kepada Pak Guru senior. Ya, kami tidak bisa buat banyak, buat besar karena pekerjaan kami. Ada yang memang jabatannya tinggi, tapi ada juga yang kami bilang bahasa kami di Timor Leste itu dolar rabat rai, maksudnya ya merayap di tanah. Ada yang tinggi, tapi ada juga yang merayap di tanah. Tapi kami akan berusaha demi SMP Ponggeong ini supaya nama sinarnya itu tetap bersinar cemerlang. Jadi saya punya anjuran itu. Pertama, kita bentuk dulu wadahnya. Sekolah harus bentuk wadah, himpun nama-nama yang ada di grup itu sekarang didaftarkan, Pak Hilang, didaftarkan, diberikan ke sekolah, lalu dengan alamatnya masing-masing, dia kerja di mana, supaya kita waktu 5 tahun ke depan, 45 tahun misalnya, tapi mulai dari sekarang memang, kami punya target 5 tahun itu, kami harus punya apa, dan alumni punya sumbangan itu apa.
sehingga kami yang alumni itu saling bisik ke teman-teman, wih nunggu program di sekolah tahun 45 tahun harus ada ini, dan kita juga perlu mengambil, atau program emas 50 tahun seperti Romo yang dibilang tadi, kita punya target 50 tahun itu apa, dan alumni juga dilibatkan. Saya punya anjuran mungkin hanya itu, sekali lagi minta maaf kalau misalnya saya terlalu lantang cerewet kepada panitia, dan juga ini bukan, tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi karena cinta alumni ini. Seperti tadi saya bilang, kalau saya tidak sekolah di sini dulu, mungkin saya jadi preman atau jadi apa begitu. Tapi syukur kepada Tuhan, saya sekolah di sini dan kemudian menjadi imam, dan sekarang tugas di Timor Leste. Saya ada bawa di sana itu nama SMP Ponggap, bukan. Saya terima kasih. Baik, terima sedikit. Ya, minta maaf ya, Bapak Kepala Sekolah, Romo John sebagai perwakilan yayasan, Bapak Ibu guru. Ya jujur saja, agenda pertama kan temu alumni kan besok ya, besok. Tapi kemudian saya mengusulkan untuk malam ini, karena kalau besok itu kita tidak ada sesuatu. Boleh kan misal, boleh sah. Tapi kalau malam ini kita ada sesuatu yang kita dapat dalam pertemuan ini, maka maaf ya, sekali lagi, bagusnya ke depan harus diakomodir dari sekolah wadah ini. Ini kekuatan sekolah ke depan. Istilahnya memang saya kurang sakit ACKS. Ini penting supaya kami merasa bahwa kami masih ada roh di sini. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Terwedi tadi, penting akomodir pada alumni dengan pengurus lengkap, dan malam ini kita resmikan. Yang kemudian kita rancang seperti apa ke depan sekolah ini dari sisi alumni. Itu saja, terima kasih, mungkin kita bisa terima. Baik, terima kasih Tuan Hari dan Pak Terwedi. Baik, Bapak Ibu, berdoa mau kuliah, saya coba ke guru lama itu. Tadi. Baik, saya simpulkan bahwa kepada pihak sekolah yang pertama mendasari pertentuan alumni. Yang pertama, yang kedua, malam ini juga mungkin diberikan kerusuh. Kira-kira isu-isu apa yang harus kita bahas ke depan, sehingga teman-teman yang bisa mengerti banyak isu tadi minimal prioritas yang besar, supaya kita bisa amankan untuk ke depan. Saya pikir selanjutnya kami mendengar pemikiran dari pihak-pihak lembaga atau dari yayasan. Ruang dan waktu kami persilakan. Saya luas-luasnya. Ya. Saya pikir dari yayasan itu dulu. Selamat malam, terima kasih banyak. Begitu banyak pikiran yang menarik untuk lembaga ini ke depan, dan saya secara pribadi mencatat semua itu. Ya. Apa yang baik itulah yang harus dicatat dan tentu digerakkan ke depan. Terima kasih banyak. Usulan pertama tadi membentuk kepada alumni, memang sejak 2 tahun lalu saya sudah ingat, 2 tahun lalu. Ya. Berkaitan dengan lembaga ini, pertanyaan pokoknya, kita mau apa dengan SMDK Sinar Ponggok ini? Itu pertanyaan inti. Dan selama ini selaku
Pastor Paroki saya melihat bahwa sekalipun secara hukum lembaga ini milik Sukma, tapi saya lebih melihatnya sebagai milik paroki. Ya, karena itu saya lebih banyak berperan sebagai pastor paroki. Ketika saya hadir sebagai ketua cabang, tentu hanya hadir dengan kata-kata. Tapi ketika saya hadir sebagai pastor paroki, saya hadir dengan tindakan. Ya, hadir dengan tindakan. Tindakan yang pertama, seperti yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan lain, apa yang menarik bagi masyarakat supaya datang dan mengenyang pendidikan di sini. Ya. Karena itu dalam pertemuan dan guru-guru saya selalu katakan, bidang-bidang promosi harus digalakkan. Saya dulu tertarik masuk seminar di Solo itu karena dengar seminar itu main bola bagus, bukan karena jadi imam. Dulu saya tidak pernah berpikir jadi imam. Ya. Lalu seminar itu musiknya hebat. Ya, sekalipun laki-laki semua kalau bawa kor luar biasa. Itu salah satu pembinaan bakat dan minat, itu yang harus digalakkan. Dan karena bidang promosi antara lain pengembangan bakat dan minat ini tercatat di sini, maka dalam waktu singkat halaman ini dirubah. Karena itu saya berterima kasih banyak kepada kepala sekolah dan guru-guru. Menjadi lapangan bola mini dan langsung menggelar pertandingan usia 12. Ya, lalu saya katakan tidak cukup, kita bangun panggung permanen. Ya, panggung permanen hanya atapnya untuk sementara belum. Tapi setelah Pancagilo ini akan dilanjutkan. Dia harus mencari panggung tetap untuk pembinaan bakat seni anak. Lalu sebenarnya dalam beberapa tahun ini di bidang olahraga juga ya ada satu siswa yang tamat tahun lalu akhirnya mendapat beasiswa karena bermain bola bagus. Beasiswa dari kepolisian. Ya, dari Polres Manggarai. Kemudian ada satu yang bisa mengalahkan anak-anak kota, walaupun kampungan, tapi bisa mengalahkan orang kota main bulu tangkis tahun lalu. Ya, tapi tidak diteruskan ke provinsi. Lalu berkaitan dengan ke depan, saya dan Bapak Kepala Sekolah sering berdiskusi. Saya katakan gini, tadi juga dengan Romo Edi, saya mau dan Pak ini juga di Pendopo. Saya sangat optimis tahun depan akan banyak murid masuk ke sini. Ya. Dari digelarnya bola kaki bini di sini dan caci, itu saja sudah membuka hati orang tua anak. Ya, ini yang saya baca ya. Jadi saya langsung tahu di lapangan bahwa orang tua lebih suka kalau anaknya masuk SMP di sini. Ya. Karena itu saya tadi dengan Romedi juga saya katakan harus ada antisipasi dari sejak awal, dan inilah momennya Pancawilo ini minimal menghasilkan satu ruang
ya satu ruang. Memang dipikirkan hal lain. Saya coba cari-cari tahu pasaran drum band itu 17-18 juta yang bagus, ya yang bagus. Sehingga ke depan kalau misalnya tadi seperti yang Pak Teri katakan ada target 5 tahun ke depan seperti apa? Saya pikir itu dua itu. Lalu ada yang basic dengan komputer. Saya katakan coba tanya dulu kepala sekolah. Ya. Bagi saya antisipasi meledaknya jumlah murid itu harus dari sekarang, sekalipun satu ruang kelas, tapi itu semua antisipasi. Karena saya sangat yakin dengan mulai merubah warna lingkungan ini itu sudah menjadi daya tarik tersendiri. Ya, kita buka lapangan voli paroki, sebuah lapangan itu sudah bisa menarik minat. Ya. Lalu apalagi nanti untuk kegiatan ekstrakurikuler selain olahraga, seni, musik, juga misalnya berhasil mendapatkan fasilitas ramen, saya kira sekolah ini betul akan menjadi sekolah yang terus dikenal. Saya kira dari pihak saya mewakili yayasan, tapi saya lebih hadir sebagai pastor paroki karena prinsip saya begini: kalau yayasan tidak punya uang, paroki punya kewajiban. Ya, itu prinsip. Ya. Sejauh sekolah itu menjadi tetap milik kuskupan, maka ketika yayasan ketiadaan uang dan paroki ada uang, paroki bisa bergunakan untuk satu kebutuhan. Ya. Seperti saya selalu terbuka omong dan umat, gedung PAUD itu dibangun oleh paroki, dikelola oleh para suster, tapi dibangun dengan kas paroki, dari penyisian kolektif. Ya, tidak ada kolektif khusus, kolektif umum, tapi sudah 80% saya kira, ya karena sudah langsung bisa dipakai, 2 ruang kelas tambah kantor tambah 3 unit kamar mandi WC. Ya, di sini juga ada hal-hal yang kita pikirkan, sekalipun yayasan tidak punya uang, kita carikan, ya, sedikit demi sedikit. Dan saya sangat bersyukur ada komitmen dari alumni untuk menjadikan lembaga ini semakin eksis ke depan. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Baik, terima kasih Ramadan. Kalau saya tarik atau simpulkan substansinya bahwa penekanan dari Romo bahwa pihak sekolah lakukan promosi dan publikasi. Apa yang menjadi promosi kita, seni, inovasi, dan kreativitas anak-anak di lembaga ini sebagai bahan promosi. Dan untuk menuju ke sana, tentu kita menyediakan sarana prasarana untuk mendukung inovasi kreativitas tersebut, yaitu mungkin bisa rekam bahwa yang menjadi prioritas adalah drum band. Satu, yang kedua penambahan ruangan. Mungkin dari pihak yayasan gambaran untuk sebagai isunya seperti itu. Saya juga butuh pemikiran atau informasi dari kepala sekolah. Untuk itu kepada Pak Kepsek saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fokusnya guys, aku Bangda SKI alumni tadi, saya sangat terharu dan bangga. Karena jujur, yang saya tahu kekuatan lembaga itu salah satunya itu adalah alumni. Saya juga alumni sekolah-sekolah misi. Saya tamatan seminario di Paulus II Labuan Bajo, dan kemarin itu temu alumni itu ternyata rohnya alumni itu sangat luar biasa dan sangat berdampak sekali pada lembaga.
Dan saya bersyukur pada malam ini roh itu sudah mulai muncul di SMPK Sinar Pokeo. Karena itu untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi, pertama saya harus sampaikan bahwa ada beberapa terobosan baru yang kami lakukan dalam tahun ini. Yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh Romo Yayasan tadi, bahwa pembenahan fisik ini Bapak Ibu sudah lihat bahwa sebelumnya tidak seperti ini, dirubah sejak bulan Juli dan sampai saat ini sehingga keadaannya seperti ini. Dan di tempat ini juga, dan akan saya sampaikan besok, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Ulumbu yang sudah membantu kami sehingga wajah Pancabindu terasa seperti ini. Mereka kemarin itu menyumbang 10 juta untuk rapat dari gerbang ke sini. Dari situ saya belajar, ternyata banyak orang yang berhati baik kalau kita terbuka. Ternyata banyak orang yang berhati baik kalau kita terbuka. Lalu selanjutnya, kami juga kemarin itu sudah membuat website sekolah, dan dalam rencananya itu launchingnya itu besok. Tetapi karena kesibukan yang begitu luar biasa selama ini, sehingga konsentrasi atau konsep kami yang launching besok website itu sudah meredup karena banyak kegiatan. Tetapi intinya malam ini saya sampaikan bahwa teman-teman alumni harus ketahui bahwa sekolah punya website. Nanti akan kami informasikan berkaitan dengan websitenya itu, sehingga kita semua punya hak untuk mengakses ke sana untuk melihat perkembangan lembaga ini, dan juga usul saran bisa disampaikan di situ, atau gagasan-gagasan itu bisa di situ, diupload di situ, dan lain-lain, video-video yang terinspirasi bisa upload ke situ. Itu juga salah satu terobosan yang kami buat tahun ini adalah pengadaan website seperti itu. Lalu berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Romo John, memang itu juga satu mimpi kami. Kenapa mimpi itu begitu menggetar di dalam diri kami? Ketika turnamen umur 12 kemarin itu, kami itu sangat dihebohkan dengan kehadiran drum band dari SMK Santa Maria. Karena kerjasama yang baik kemarin, kami menawarkan ke sana, tolong pandai rame koya momen kami, dan mereka hadir, dan itu menggetarkan sekali untuk wilayah Pokeo. Dan banyak orang bertanya, bayar bisa kita apa itu? Tapi saya tanya, inilah komunikasi kami. Dan rupanya banyak orang yang punya kerinduan untuk itu. Lalu yang lain juga dari saya yang tidak disebutkan oleh Romo tadi, bahwa sekarang itu orang banyak didorong untuk literasi, dan itu juga memiliki daya tarik tersendiri berkaitan kalau sekolah menggerakkan literasi, minat baca kepada anak, dan itu yang ditegaskan oleh pemerintah. Dan banyak sekolah sekarang berupaya untuk itu, dan cukup sulit untuk memulai. Karena itu malam ini saya hanya menyampaikan ini kepada teman-teman alumni untuk didiskusikan bersama. Kami punya kerinduan bahwa yang di depan ini, kenapa kami cut seperti di kami kemarin, kami punya kerinduan bahwa itu jadi taman baca nanti, didesain supaya menjadi taman baca. Ketika anak mengambil buku dari perpustakaan, mereka punya tempat baca, karena anak-anak jenuh baca dalam ruangan. Mungkin saya punya mimpi, atau saya sudah sampaikan ke teman-teman guru dan Romo Yayasan kemarin, bisakah tidak kita berupaya untuk pelan-pelan ke depan mendesain satu tempat untuk anak-anak bisa nikmati membaca. Dan kami untuk sementara merancangnya di depan ini, karena tempat ini sudah kami jadikan sebagai panggung untuk apel nanti, dan di atas kami rencananya untuk didesain untuk taman baca, sehingga anak-anak itu kami dorong untuk membaca dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini juga memiliki daya tarik sendiri. Dan harapan saya juga malam ini, karena kita ini menyebar di mana-mana, dari semua kerinduan kami tadi, kalau memang Bapak Ibu
para romo punya kenalan untuk bisa mempermudah memperoleh ini, tolong informasikan ke kami supaya kami mungkin dengan cara itu bisa mempercepat proses lembaga ini menjadi lembaga yang diminati oleh banyak orang dengan cara berbagai upaya yang diadakan. Seperti itu. Dari kemarin sudah memakai kos dan sudah sampaikan bahwa coba kamu masuk ke berbagai perpustakaan ini supaya mudah-mudahan kamu bisa diakomodir untuk berkaitan dengan literasi, pembinaan literasi. Itu adalah salah satu informasi yang sangat berharga buat kami untuk kami bisa buat. Mungkin ada teman-teman alumni yang lain yang punya dapat channel-channel lain untuk bisa kita gerakan bersama supaya mempermudah. Lalu yang terakhir tadi berkaitan dengan beasiswa. Saya juga berterima kasih ada satu alumni kemarin yang tawarkan ke kami bahwa mudah-mudahan dari ke tahun ke tahun nanti ini menjadi tanggung jawabnya, dan dia sudah memberikan informasi ke kami bahwa setiap semester nanti dia akan memberikan semacam rangsangan kepada siswa untuk yang prestasi. Dia katakan bahwa untuk yang juara 1 kelas 1 dia akan support uang 500.000 per semester yang juara. Begitu juara kelas 2, begitu juga kelas 3. Mudah-mudahan bukan hanya berlaku untuk Pancabiru ini, tetapi berlaku untuk seterusnya. Sehingga dengan cara ini anak-anak didorong untuk berlomba-lomba menjadi juara. Lalu harapan berikut tadi seperti yang disampaikan, mudah-mudahan ada juga teman-teman alumni yang lain yang punya channel lain, karena jujur saya mau terbuka bahwa banyak anak yang punya niat sekolah di sini, tetapi keterbatasan kemampuan orang tua. Banyak orang punya kerinduan, dan jujur sampai sekarang ketika saat-saat ujian saya itu selalu sedih. Banyak anak yang terpaksa di-cancel untuk ujian karena berhadapan dengan biaya. Setelah dikonfirmasi dengan orang tuanya bilang, oh mendah pulau guru, temago tenang kuno. Tetapi weru, akhirnya saya dengan paksa iakan dia sekolah di sini, jangan sampai tidak sekolah. Sehingga harapan kami bahwa mudah-mudahan teman-teman alumni yang punya hati baik atau punya channel yang lain, entah yayasan atau kepemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan ini, sehingga kita punya merasa terbantu. Lalu yang terakhir berkaitan dengan program tadi, jujur dari pihak lembaga kami menyampaikan permohonan maaf. Memang terasa bahwa temu alumni ini sangat mendadak. Itu tadi karena banyak persiapan yang kami harus lakukan menjelang Pancabiru ini. Dan jujur, pagar yang ada ini itu adalah kenangan dari alumni dari tahun ke tahun. Kami prosesnya dari tahun ke tahun, dan sehingga terasa sampai hari. Dan kami merasa beban bahwa dari tahun ke tahun kami itu seberabut saja ucapan terima kasih kepada alumni. Dan itu makanya kami kemarin itu minta memakai poster supaya gunakan satu momen. Kami juga dari tahun ke tahun hanya itu kau bilang ucapan terima kasih alumni. Kami minta supaya momen marah 2-3 orang saja yang hadir, tetapi kami percaya berkesempatan. Dan malam ini syukur kita bisa ada bersama sebagai kesempatan buat kami untuk menyampaikan terima kasih untuk itu. Sehingga untuk konsep selanjutnya seperti yang diajarkan tadi, ya utama kita untuk kita diskusikan bersama berkaitan dengan struktur alumni. Kami dari lembaga nanti akan dengan senang hati untuk seperti apa hasilnya nanti strukturnya. Lalu program kedepannya dengan cek temu kami tentu harus kita diskusikan bersama. Baik, mungkin itu sementara dari saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya lemparkan ke teman-teman itu seperti apa strateginya untuk menjawab keluhan dari pihak lembaga. Baik, saya satu menanggapi keperluan saya hubungan dengan sebuah aktivitas dari kami yang berkaitan dengan literasi. Baik, Bapak Ibu, saya tidak perlu menjelaskan saya sudah kirimkan format kemarin karena ini berkaitan dengan strategi kita untuk mendapatkan bantuan. Karena ini berkaitan dengan nanti dan komedi saya wilayah Bukit Timur.
Oleh karena itu, cermati betul surat yang saya kirim ke Pak Guru, Pak Supri. Yang paling penting, bentuk dulu SK lembaganya TBN itu karena itu merupakan dasar mutlak. Setelah betul melihat dia punya persyaratan, kita upload sendiri di lini media. Nanti di Perpusnas terbaca. Kebetulan saya sebagai kemarin ada kegiatan kupon dan terus ke Perpusnas kemarin, dan kira-kira apa yang saya mau pulang untuk bisa intervensi dari sini. Minimal informasi. Kalau tidak dapat dari ini, minimal bisa terbaca kita punya proposal dan informasinya belum memperkuatnya. Mudah-mudahan ini jadi akhirnya kan berkaitan dengan pulang. Saya pikir itu baik Bapak Ibu untuk memperbanyak waktu. Itu saya serahkan ke teman-teman alumni luar waktunya. Kira-kira strategi apa yang kita mau buat untuk menjawab isu-isu yang dilemparkan dari Bapak. Untuk itu kepada kita semua saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa kita mempunyai ini tidak terlepas dari jasa baik dari SMP kita yang tercinta ini, SMP Pogeo. Di mana dalam pertanyaan tadi, apa yang harus kita berikan kepada alma mater kita yang tercinta ini? Dari berbagai pikiran tadi, yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bang Wedi dan juga Dr. Fidi tadi, yang pertama saya mendukung saja. Yang pertama itu rekening alumni SMP Pogeo tetap dipertahankan, jangan tidak usah diblokir. Yang pertama. Yang kedua, kita bentuk struktur kepengurusan dari alumni ini. Usulan kami kalau bisa ya untuk susulan ini kita ambil yang seperti yang disampaikan tadi bahwa yang domisili di Pogeo, dan kalau bisa kita ambil yang orang muda, begitu. Itu yang pertama. Yang berikut seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, memang betul sebagai daya tarik untuk keberadaan SMP kita ke depan adalah kita harus bisa memberikan nilai jual dari sekolah ini untuk masyarakat kita. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada momen olahraga 13 Maret itu kita laksanakan. Harapan kami untuk kegiatan-kegiatan ini dipertahankan itu. Sudah itu apa yang kami bisa berikan? Kami usulkan supaya rekening itu dipertahankan, sehingga siapa saja pengurusnya nanti alumni itu, sehingga dia bisa Keko Amit SKI. Sudah itu wadah grup BA alumni itu terus dipertahankan, sehingga bisa Keko Amit semua di grup itu nanti. Sehingga untuk kedepannya 1 dosen yang kami bisa dapat, kami bisa titipkan di rekening yang saudara ini. Itu saja tambahan dari saya kembalikan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan pendapat dari apa yang telah disampaikan tentang pendahulu saya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk agar SMP ini tetap eksis. Karena saya begini, kita punya kewajiban satu, mewartakan SMP Pogeo ini ke keluarga-keluarga. Yang kedua, kita punya kewajiban juga agar anak-anak kita istimewa kita yang habis sekarang itu, atau
kita yang alumni ini tidak boleh kita punya anak-anak ini sekolah di tempat lain. Jujur saja, karena selama ini bahwa kita punya guru berarti berlama-lama bahwa ternyata ada masih ada kita punya anak-anak juga yang sekolah di tempat lain. Ini tawaran saya, kalau boleh mulai sekarang mau gak? Saya di sekolah bila belum bisa ibu Irene kan sekarang ini ada sama titip mereka di sini kan ada sama, ada suster Nabila, ada pak guru itu kalau Pak Mario Bos di sini itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih, Majid. Jadi begini, selama ini saya hampir-hampir sering terlibat di kegiatan syukuran alumni pada setiap tahun. Dan karena ini era terbuka, ini kesempatan mungkin saya bisa omong, walaupun mungkin agak tidak etis, ya. Tapi ini demi pengembangan berbagai kehidupan. Begini, yang saya maksudkan begini. Selama ini telah diselenggarakan acara-acara seperti ini, lalu ada dari kami alumni, walaupun spesial yang telah kami berikan ke alumni, tetapi kami hanya alumni memberitahu bahwa ini uang dari alumni yang beri kami pada saat sekolah itu seperti ini. Mengapa saya harus beritahu sekarang begini? Karena dari setiap kami ini menginginkan bahwa apa yang kami beri itu harus ada bukti dan dapat dipertanggungjawabkan sesama kami. Terpaksa saya harus ngomong, ya, dokter atau nanti kalau misalnya ada, ya kami uang ini bukan buat rombongan belajar, ya ini sehingga kami nanti tujuan kami sebagai pengurus nanti bisa mempertanggungjawabkan dengan teman-teman. Artinya setiap kali ada acara di tahun berikutnya bahwa Bank Indonesia bukan minta dipertanggungjawabkan, tetapi diberitahu kepada kami untuk kemarin kami dapat uang dari alumni diperuntukkan bla 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 bla, dan bila perlu didokumentasi. Apa maksud membuat